Pada fase Perang Dunia Pertama, saat invasi Jerman ke Prancis, yaitu pada pertempuran Aisne di bulan September 1914 yang berlokasi di Prancis, menandai dimulainya Perang Parit di front barat. Dalam beberapa bulan, jaringan parit sepanjang 4.000 mil membentang dari Selat Inggris hingga Swiss. Disinilah jutaan orang akan hidup, berperang, dan mati selama 4 tahun berikutnya. Dari sini jugalah para prajurit mendapatkan serangan tak terduga bukan hanya dari pihak musuh, tetapi juga dari penyakit yang disebabkan oleh peperangan yang berlokasi di Parit yang akan kita bahas pada topik ini. Pada bulan Juni tahun 1915, Mayor G.H.P. Graham, petugas medis Inggris di front barat melaporkan seorang tentara menderita demam tinggi dan dengan keluhan sakit di kepala, pinggang, nyeri pada tulang kering, dan disertai mual dan muntah. Dalam beberapa bulan, kasus-kasus tersebut dilaporkan terus bertambah. Sebagian besar terjadi pada pasukan di garis depan, dan para prajurit menyebut penyakit ini sebagai demam parit. Lebih dari 1 juta tentara terjangkit demam parit selama Perang Dunia I ini, dan masing-masing tentara yang terkena dampak tidak dapat bertugas selama lebih dari 60 hari. Pada awalnya, penyakit ini dianggap seperti demam biasa yang disebabkan oleh tikus. Tapi ternyata dugaan itu salah. Ada cukup banyak curigaan di awal terhadap faktor penyebab penularan penyakit ini yang diduga disebabkan oleh serangga. Sehingga pada musim gugur tahun 1915, ahli entomologi Alexander David Peacock ditugaskan untuk menyelidiki misi penularan penyakit demam parit ini. Don't rely on someone else to find your lice for you. In the field, regular inspections aren't always possible. So if you have an itch, look for lice. Lice like these may mean disease or death. This man is filling the air with louse droppings. When these are breathed into the lungs, deadly typhus fever may follow. If you find lice, report it, and you will be properly deloused. Dia melakukan penelitian selama 6 bulan terhadap kutu badan dan menerbitkan catatan tentang investigasinya, yaitu pada tahun 1916. Peacock juga memeriksa sebanyak 274 tentara dan menemukan bahwa 95% dipenuhi oleh kutu badan. Bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan kutu badan tersebut semakin jelas, karena prajurit yang terjangkit demam parit lebih sering dialami oleh unit-unit garis depan yang terdeteksi memiliki banyak parasit kutu yang ada di badannya. Pada bulan Desember tahun 1917, Komisi Investigasi Demam Parit atau WO melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa benar penyebab demam parit berasal dari kutu badan. Tapi penyakit ini bukan disebabkan oleh gigitan kutu, melainkan karena kotoran yang ada di dalam tubuh kutu yang terinfeksi bakteri Bartonella quintana. Lice, when they bite, suck up blood, and so pick up the germs of certain diseases which they pass on to healthy men. By squashing a louse so infected, its blood gets into the pores of the skin, and so relapsing fever is transmitted. David Bruce, seorang ahli patologi dan mikrobiologi berkebangsaan Skotlandia, melaporkan pada tahun 1922 bahwa terdapat lebih dari 1 juta kasus demam parit yang menjangkiti pasukan sekutu di front barat. Penyebaran penyakit yang sangat masif ini terjadi karena sanitasi yang sangat buruk dalam parit. Prajurit secara bergiliran berjalan melalui ruang-ruang sesak dan sempit, hidup dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain. Ditambah dengan cuaca buruk yang sering melanda parit, dan banyak juga tentara yang telah gugur masih ada di dalam parit, menyebabkan korban yang terinfeksi demam parit semakin banyak. Pada awal ditemukannya demam parit yang menjangkiti pasukan sekutu pada Perang Dunia Pertama,
Saat itu, tidak ada cara yang efektif untuk menyembuhkan prajurit yang terjangkit demam parit, selain menarik pasukan yang sakit untuk dirawat, dan juga dengan cara mencegah kutu-kutu badan tersebut berkembang biak di badan prajurit. WHO menerbitkan daftar rekomendasi yang dirancang untuk meminimalkan serangan kutu, yang dikenal dengan Surat Edaran Departemen Pemerintah Nomor 16, yaitu dengan cara para prajurit dilucuti pakaiannya dan mereka diperiksa secara ketat apakah ada kutu di badannya. Pengecekan ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Angkatan Darat Sekutu juga mendirikan pemandian di setiap divisi untuk membersihkan prajurit yang terjangkit kutu menjadi tentara yang bersih dan bebas dari kutu. Kegiatan ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam 2 minggu. Kemudian, dengan memperbaiki sanitasi, toilet diposisikan sejauh mungkin dengan parit. Toilet disediakan dalam bentuk ember dan didisinfeksi secara teratur oleh petugas, dan juga mencuci pakaian mereka menggunakan air mendidih. Selain itu, ketika prajurit meninggalkan parit garis depan untuk beristirahat, mereka dapat menggunakan mesin cuci khusus untuk mencuci dan mengganti pakaian. Mencuci pakaian dapat menghilangkan semua kutu, tetapi hal ini seringkali hanya bersifat sementara, karena kutu akan muncul kembali setelah mereka kembali ke parit yang sempit dan sesak di garis depan. Dan pembersihan dilakukan tidak sering, maksimal hanya 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya, pengembangan obat yang dapat dioleskan pada jahitan baju prajurit yang mampu membunuh kutu dalam waktu 2 jam. Insektisida kimia terhadap kutu juga dikembangkan, baik di Prancis maupun di Inggris, menjadi cara paling ampuh untuk mencegah penyebaran kutu. Penyakit ini menjadi momok bagi setiap negara yang sedang berperang, karena penyebaran penyakit yang sangat cepat mempengaruhi penyaluran logistik, mobilisasi prajurit, dan beban keuangan negara yang terus meningkat. Selain itu, juga masalah ketidakmampuan negara untuk merawat satu persatu prajurit yang terinfeksi, karena obat-obatan yang terbatas dan tempat untuk merawat prajurit yang terinfeksi demam juga terbatas, oleh karena membludaknya prajurit yang terjangkit demam parit ini. Setelah kalahnya koalisi Jerman pada November 1918 dan penarikan kembali pasukan, Kutu mulai menerapkan prosedur disinfeksi yang ketat di pelabuhan Prancis untuk mencegah kutu kembali bersama prajurit. Ternyata, penyakit demam parit sampai saat ini belum hilang. Baru-baru ini, penyakit ini muncul kembali sebagai demam parit perkotaan, yang menyerang para tunawisma dan pecandu alkohol. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 pada tahun 2020 lalu, Michelle Baron, Direktur Medis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit UC Health, University of Colorado, menerima kabar yang menggemparkan dari Laboratorium Mikrobiologi, yaitu konfirmasi kasus ketiga demam parit tahun ini. Suatu kondisi langka yang ditularkan oleh kutu tubuh yang mengganggu tentara selama Perang Dunia Pertama. Sekarang, demam parit paling sering didiagnosis pada orang-orang yang menjadi tunawisma atau tinggal di lingkungan yang kotor, dan juga rentan kepada mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sebenarnya, belum dipastikan apakah penyakit demam parit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bartonella quintana yang dibawa oleh kutu badan memang ditemukan pertama kali pada perang parit yang terjadi dari tahun 1914 hingga 1918. Tapi setidaknya pada perang inilah manusia mengalami penyakit yang paling menjadi momok di medan perang, yang menyakiti lebih dari 1 juta tentara dari pihak sekutu dan pihak sentral. Dari sini jugalah manusia bisa beradaptasi dan menciptakan pengobatan yang lebih baik agar penyakit yang muncul di masa yang akan datang, manusia bisa lebih siap dan mampu untuk mengatasinya. Terima kasih.